Halo guys, kembali bersama gue Ajay, si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, ada kabar terbaru dari salah satu punggawa timnas Indonesia, yaitu Sandy Walsh ya. Sandy Walsh yang memang minggu kemarin sudah menyatakan dia sudah tidak betah ada di klubnya kemarin, yaitu Kevin Mahlan. Kemudian banyak sekali isu ya yang menerpa Sandy Walsh, di mana dia katanya akan ke klub Asia, kemudian dia akan ke klub Belgia lainnya. Kemudian ada yang bilang dia mau ke Twente, ada yang mau bilang dia ke Sparta. Akhirnya Sandy Walsh berlabuh ke salah satu klub Asia, yaitu salah satu klub yang bisa dibilang punya sejarah panjang di Jepang ya. Klubnya di Jepang, yaitu Yokohama F Marinos, dimana memang 2 hari terakhir ini Sandy Walsh memang disanterkan dengan klub ini ya. Dan ya memang terbukti netizen itu memang paparazi terbaik ya, mereka nemu aja gitu nemu aja. Dan memang akhirnya Sandy Walsh berlabuh ke Yokohama F Marinos ya. Dan di Yokohama nanti Sandy Walsh akan mengenakan nomor punggung 15 ya. Ini adalah, kalau kita bicara level liga ya, gue udah pernah bilang sebelumnya bahwa level liga Jepang itu selevel lah di bawah liga Belgia. Dan kita tahu di liga Belgia Sandy Walsh sudah tidak mendapat tempat, sehingga berlabuh ke liga Jepang adalah pilihan terbaik. Supaya apa? Dia bisa selalu 100%, dia bisa terus dimainkan gitu. Dan gue harapkan Sandy Walsh tidak bernasib sama seperti teman-temannya yang pernah juga ke Jepang. Yaitu dulu sempat ada Lili Pali, sempat ada Irfan Bahdim, sempat ada siapa lagi, Pratama Arhan, sempat ada Justin Hubner. Mereka kan kesulitan mendapat tempat di klub Jepang. Nah, semoga harusnya dengan kualitas yang dimiliki oleh Sandy Walsh ya, dia kan harusnya tidak terlalu kesulitan sebenarnya dengan level permainannya ya. Seorang Sandy Walsh harusnya tidak terlalu kesulitan untuk mendapat tempat utama di Yokohama F Marinos. Oke, gue jelaskan dulu soal klubnya ya. Jadi Yokohama F Marinos ini dimiliki oleh salah satu perusahaan manufaktur ya di Jepang, dimana klubnya ini berbasis di Tokyo. Gue lupa di prefektur mana ya, tapi intinya klubnya ini ada di Tokyo. Dan dia adalah salah satu dari 10 tim yang mengawali Liga Jepang ya, Liga Jepang di zaman dulu gitu. Jadi memang ini klub sangat tradisional, sangat penuh dengan sejarah. Dan di sejarah sepak bolanya dia sudah memenangkan 5 kali kejuaraan Liga Jepang, dimana terakhir Yokohama memenangkan Liga Jepang di tahun 2019, dimana di tahun itu ada pemain Asia Tenggara yang ikutan membawa tim ini juara, yaitu Teraton Bunmatan dari Thailand ya, yang sekarang jadi kapten tim utama timnas Thailand saat ini, itu Teraton Bunmatan. Teraton Bunmatan di tahun 2019 berhasil membawa klub ini juara. Dan semoga itu bisa diulangi Sandy Walsh di musim ini, karena kita tahu minggu depan Liga Jepang tuh sudah mulai. Jadi nggak ada libur untuk Sandy Walsh. Sandy Walsh kan bermain di Liga Belgia, dia kan bermain terus. Dan di Liga Jepang ketika dia pindah minggu ini ya, minggu ini pindah ke Liga Jepang, dia akan langsung bermain di Liga Jepang minggu depan. Jadi tidak ada waktu lagi untuk adaptasi segala macam. Sandy Walsh harus langsung perform. Sandy Walsh harus langsung bermain gitu ya. Dan harusnya, tapi kalau melihat level fitnessnya Sandy Walsh, mungkin di minggu-minggu pertama dia akan jarang dimainkan ya. Kenapa? Karena level fitnessnya harusnya kurang baik ya. Kenapa? Karena di klubnya dia cuma jadi cadangan, bahkan tidak pernah bermain sama sekali. Jadi harusnya level fitness ini harusnya akan menjadi masalah sedikit ya. Jadi mungkin 1-2 minggu dia mungkin akan diparkir di bangku cadangan dulu, baru mungkin di minggu ketiga, keempat mungkin dia bisa bermain gitu ya. Oke, jadi itu soal Sandy Walsh. Dan ini untuk gua adalah sebuah langkah yang tepat untuk Sandy Walsh. Kenapa? Karena dia membutuhkan yang namanya jam terbang. Kalau dia terus-terusan berlama-lama sebagai penghangat bangku cadangan, dia malah akan jatuh karirnya.
akan lebih jatuh dari sekarang. Dia beruntung masih bisa ke Liga Jepang. Ibaratnya di Liga Jepang, kalau kita bicara kualitas di Asia ya, Liga Jepang adalah yang terbaik di Asia. Jadi dia masih mendapatkan liga yang terbaik di Asia. Coba bayangkan kalau Sandy Walsh mungkin menepinya sekitar 2 tahun. Kalau sekarang kan dia cuma nggak main 6 bulan ya. Bayangkan kalau dia tidak bermain selama 2 tahun, mungkin terpentalnya akan lebih jauh lagi. Mungkin bahkan bisa ke Liga Indonesia gitu. Jadi good move ya untuk agennya, untuk Sandy Walsh-nya sendiri, dan semoga dia sekali lagi dimainkan sebagai starter, memang menjadi pilihan utama di klub tersebut supaya dia tidak kehilangan match sharpness-nya, dia tidak kehilangan feeling bermainnya, karena sebenarnya stok bek kanan kita banyak ya, cuman yang lebih berkualitas daripada Sandy Walsh cuma Kevin Dix ya. Jadi Sandy Walsh belum ada penggantinya selain Kevin Dix gitu. Jadi good luck untuk Sandy Walsh ya. Semoga Sandy Walsh mendapatkan menit-menit bermain yang dia inginkan gitu ya. Kalau kita bicara soal Sandy Walsh, dari awal dia membela timnas Indonesia sebenarnya dulu tuh ya, ketika dia kan sudah ingin membela timnas Indonesia sejak umur dia 23 tahun ya saat itu. Tapi di tahun 2019 lah, di tahun awal-awal Sintayong itu datang, Sandy Walsh sebenarnya sudah pengen untuk datang ke Indonesia, cuman ya dia baru bisa berlabuh di Indonesia sekitaran 2022 ya, sekitaran 2022 baru bisa diproses hingga akhirnya 2023 dan 2024 akhirnya bermain di kompetisi resmi di Piala Asia. Dan memang kelihatan kualitas Sandy Walsh di saat itu berbeda dengan teman-temannya ketika dia bermain sebagai bek tengah, ketika dia bermain sebagai bek kanan. Dia benar-benar still perform, benar-benar ada di level yang berbeda dengan teman-temannya di saat itu. Tapi makin kesini gue sempat bilang ya, Sandy Walsh ini mengalami stagnan di karirnya, bahkan cenderung menurun ya. Padahal usia dia baru 29 tahun saat itu, 28 tahun sorry. Harusnya di usia 28 tahun dia menemukan lagi yang lebih peak. Harusnya dia menemukan lagi klub yang lebih besar dibanding klubnya yang kemarin, Kevin Mechelen. Tapi karena dia setahun terakhir tidak mendapat tempat utama di Mechelen, ini justru sedikit menurunkan kualitasnya. Dan harga itu kan terlihat juga dari harga pasarnya yang terus menurun. Jadi gitu. Jadi gue harapkan untuk Sandy Walsh lebih semangat lagi latihan, lebih semangat lagi berlatih. Sandy Walsh ini bisa dibilang adalah kunci penting di timnas Indonesia saat ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara diaspora yang ada, dia mungkin yang paling lancar bahasa Indonesianya ya. Jadi dia bisa menjadi penyambung antara pemain lokal dan pemain diaspora. Jadi gue harapkan Sandy Walsh ini tidak kehilangan kualitasnya, sehingga dia nanti tidak menghilang dari timnas. Gue harapkan kalau misalkan Indonesia dapat rezeki ke Piala Dunia, Sandy Walsh itu masih ada di timnas Indonesia gitu ya. Karena akan sangat kesulitan lah mencari pemain seperti Sandy Walsh itu yang super humble, bisa dibilang. Main ini kan sangat humble ya, yang super humble, yang mau belajar gitu ya, yang ibaratnya pemain diaspora tapi sangat mau merakyat gitu, sangat mau merakyat, mempelajari bahasa kita dengan sangat cepat, mempelajari budaya kita juga cepat, mempelajari apa yang lagi happening di Indonesia juga dia sangat cepat gitu ya. Jadi kalau kita melihat diaspora yang lain kan rata-rata tidak seperti itu ya, cuma Sandy Walsh doang ya seperti itu. Jadi ya good luck untuk karir Sandy Walsh. Semoga Sandy Walsh karirnya tidak cepat-cepat redup ya, karena kita masih membutuhkan tenaga Sandy Walsh setidaknya sampai Piala Dunia 2030 nanti. Artinya masih ada 6 tahun. Di 6 tahun kemudian, 6 tahun nanti Sandy Walsh kan akan berusia 35 sampai 36 tahun. Jadi gua harap sampai 6 tahun nanti Sandy Walsh bisa terus menjaga performanya. Oke, good luck Sandy Walsh.